Hai semua, selamat datang di Herbivores Live Podcast bersama saya Marcel dan hari ini kita kedatangan tamu yakni narasumber sangat-sangat terkenal yang namanya adalah Deswandi. Nah, di sini kami ingin berbagi ilmu dan pengalaman mengenai vegetarian dan hubungannya dengan penghidupan benar. Langsung saja kita sambut Deswandi sebagai narasumber kita pada hari ini. Halo Deswandi, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Halo, saya Deswani Wang dari Sekolah Permai kelas 11 MIPA 2. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke topik pembahasan kita tentang vegetarian ya. Nah, vegetarian itu kan memang identik nih dengan sayur-sayuran kan ya, Wan. Nah, menurutmu sendiri nih, Wan, apa sih vegetarian itu? Bukan menurut gue ya, tapi ini menurut Oxford Languages. Kalau misalnya kamu cari, vegetarian itu sebenarnya artinya sebuah gaya makan atau diet yang menunya itu tidak mengandung daging dan terkadang tidak mengandung produk hewani lainnya. Oh, kalau begitu berarti vegetarian itu unik dong ya. Nah, apa sih keunikan dari vegetarian ini yang membuat vegetarian ini termasuk ke dalam penghidupan benar nih, Wan? Yang membuat vegetarian ini unik itu kita bisa lihat aja dari gaya makannya. Manusia itu kan pada umumnya omnivora, pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Tapi dengan bervegetarian kita tidak memenuhi kriteria omnivora nih, jadinya herbivora doang, yaitu pemakan tumbuhan gitu. Nah, bervegetarian ini bisa termasuk penghidupan benar. Tapi kita harus ngerti dulu nih, penghidupan benar itu apa sebenarnya. Nah, kalau misalnya menurut Oxford Languages lagi nih, penghidupan itu cara untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan hidup yang bebas dari kesalahan gitu. Nah, terus kalau menurut pandangan Buddhis dari Tripitaka ya, penghidupan benar itu adalah penghidupan yang meninggalkan penghidupan salah. Jadi hubungan bervegetarian dan penghidupan benar itu, makan kan merupakan kebutuhan pokok ya, pangan ya, tahu kan ya. Nah, kalau misalnya mengurangi konsumsi daging, kan hewan yang tersiksa juga akan berkurang kan. Daging kan berasal dari mana? Dari hewan yang disembelih gitu. Ternyata sangat positif ya ternyata vegetarian ini ya. Nah, kira-kira nih Wan, lo tahu gak sih apa aja sih ini manfaat dari bervegetarian ini? Apakah manfaatnya ini juga ada kaitannya mungkin dengan agama Buddha? Nah, manfaatnya itu kita bisa lihat dari beberapa pandangan ya. Kayak contohnya kita ambil dari dua pandangan deh, pandangan medis dan pandangan Buddhis. Nah, kalau misalnya secara pandangan medis itu bervegetarian itu banyak banget manfaatnya, weh. Nih, beberapa manfaat dari pandangan medis itu kita bisa lebih resisten terhadap penyakit kronis. Nah, kalau dilihat dari pandangan Buddhis, dalam bervegetarian itu kita kan udah merawat tubuh kita sesuai yang tadi dari menurut pandangan medis. Nah, ini tuh merupakan bentuk dari cinta kasih meta gitu kepada diri sendiri. Kita mencintai diri kita sendiri, gak mau merusak tubuh gitu loh. Nah, selain itu yang sudah dikatakan tadi, kita juga sudah melakukan praktik penghidupan benar kalau kita bervegetarian gitu, Mar. Oh, tapi ya Wan, kita bahas-bahas tentang vegetarian nih. Gue tiba-tiba keinget gini loh. Kalau misalnya kan kita bervegetarian nih kan. Nah, biasanya tuh karena makannya sayur, biasanya lebih lapar dong ya. Nah, terus abis itu kalau ternyata kita lapar nih hari ini karena vegetarian. Nah, besoknya kita makan nasi sama lauknya 2 kali lipat lebih banyak daripada biasanya. Nah, kalau begitu bukannya berarti serakah ya? Bukannya malah menjadi nambah karma buruk ya, Wan? Sebenarnya konsepnya nggak gitu juga sih. Tergantung ini kita membicarakan tentang keserakahan ya, hubungannya sama loba, dosa, dan moha. Nah itu sebenarnya bukan, nggak bisa dibilang serakah juga, tergantung dengan niatnya, Mar. Kalau misalnya serakah kan berarti mengambil lebih dari yang diperlukan kan. Kalau tujuan dari menambah porsi makan itu karena ingin makan lagi, walaupun kebutuhan gizi udah terpenuhi, nah itu bisa dikatakan keserakahan, loba gitu. Tapi jika seseorang menambah porsi makannya itu karena memang kebutuhan gizi tubuh belum terpenuhi, itu wajar, itu bukan serakah namanya. Jadi vegetarian itu gak menyebabkan loba dosa moha, tergantung niat gitu, Mas. Oh, begitu. Ternyata emang mungkin semuanya ini tergantung oleh niat sama pikiran yang kita pikirin ya. Pandangan. Apabila niat dan pikirannya itu udah benar, maka pasti akan terhindar dari loba, dosa dan moha juga ya. Ternyata setelah banyak nih bertanya tentang vegetarian, sekarang gue jadi paham nih, vegetarian itu ternyata positif sekali dan pantas aja ya. Kemarin itu gue lihat ada salah satu kelompok, kalau saya kelompoknya lu ya Wan ya, beraktivitas tentang vegetarian ya. Nah itu acaranya itu gimana sih Wan?
Nah, aksi kita ini punya tujuan utama untuk mencapai penghidupan benar dan menumbuhkan rasa cinta kasih atau meta ke diri sendiri, Mar, yang kayak tadi udah disebutkan tuh. Kita mengajak teman-teman yang lain untuk bervegetarian dan ini bersifat sukarela agar tidak terpaksa sehingga teman-teman yang nggak bisa bervegetarian itu nggak tersiksa. Nah, aksi bervegetarian kita itu juga bertahap nih. Mulai dari hari pertama, kita ngajak para partisipan nih untuk mencari tahu tentang vegetarian. Kita ada quiz di sini, flexi quiz, kita jelasin vegetarian itu apa. Terus nanti hari keduanya itu kita ngajak untuk mengurangi asupan daging pada makan malam. Terus kita juga ada kasih edukasi lagi. Kenapa nggak boleh makan daging pada malam hari, nggak baik gitu. Terus hari ketiga juga kami ngajak para partisipan untuk mengurangi asupan daging merah. Hari keempat juga kita mengajak para partisipan untuk bervegetarian lacto-ovo. Dan hari terakhir kita ada melakukan kuesioner. Oh, jadi secara bertahap gitu ya aksinya ya. Dengan bertahap gini pasti banyak nih yang merasa semakin mudah menjalankan vegetarian nih. Nah, berarti Wan, yang ikut podcast kita di sini sekarang ini semua udah menjalankan aksi dong ya? Iya, udah dong. Kalau gitu, gue tarik ya salah satu ya nih buat angkat bicara gitu tentang pesan-pesan mungkin sepatah dua kata tentang aksinya gitu ya. Boleh Valerie mungkin dikasih kesan-pesannya? Nah, nama aku Valeria Sandra dari kelas 11 MIPA 1. Nah, aku jadi salah satu peserta dalam project kemarin, yaitu A Guide to Healthy Forest Life. Sama project ini, kelompok kalian udah kayak tiap paginya udah kasih kita edukasi. Jadi awalnya kan kita cuma tahu kalau makan daging bisa gendut gitu doang, yang sederhana gitu. Tapi ternyata kita jadi tahu lebih kayak penyakit apa aja sih yang bisa muncul dari mengonsumsi daging merah berlebihan, bagaimana pandangan umat Buddhis terhadap pola bervegetarian, dan sebagainya. Jadi itu menurut aku bikin makin bermanfaat dan bermakna gitu lah. Nah, kayak untuk kesan aku selanjutnya, aku sama sekali gak nyesel ikut project ini. Karena dari project ini aku tahu nih, bervegetarian merupakan salah satu bentuk dari penghidupan yang benar. Jadi aku bangga banget bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat dan bisa nahan nafsu aku dari awal sampai akhir. Ya, jadi jatuhnya keren banget. Yang terakhir, satu-satunya keluhan aku terhadap project ini itu sayang banget projectnya cuma 4 hari. Padahal aku pengen lebih lama. Soalnya projectnya entah kenapa itu seru banget dan dia aku selalu antusias. Itu doang sih. Nah, kalau dari Valerie kan dia suka nih dengan aksinya nih. Nah, kira-kira apakah ada mungkin orang yang dari di sini yang nggak suka aksinya gitu ya? Mungkin kalian ada buat kuesioner gitu untuk survei aksi kalian sendiri, kawan? Oh, pastinya ada dong. Nah, kami ada membuat survei kuesioner nih. Dan sesuai datanya, para peserta sih menikmati banget ya aksinya ya. Tadi ada diagramnya itu 63%, sekitar 63% cukup menikmati dan sisanya sangat menikmati itu. Nah, selain itu kami juga ada menanyakan kepada peserta, apakah mereka merasa lebih bahagia dan lebih mencintai diri mereka sendiri? Dan seluruh peserta menyatakan ya, mereka lebih bahagia. Nah, itu kan berarti terbukti ya tadi menciptakan meta, jadi spark of compassion gitu loh. Nah, terbukti juga kita ada di kuesionernya, terbukti juga bahwa para peserta dapat menahan hawa nafsu untuk tidak makan secara berlebihan ya. Berarti yang tadi Marcel tanyain itu juga udah jelas ya, berarti nggak menimbulkan loba dosa moha. Walaupun mereka menahan hawa nafsu begitu, mereka juga merasa kebutuhan pangan mereka sudah terpenuhi. Oh, berarti sukses sekali dong ya acaranya ya. Aksinya ini ya sukses sekali. Dan dari aksi tersebut sepertinya terbukti ya bahwa ternyata vegetarian itu mudah dan gak menyengsarakan seperti apa yang orang-orang pikirkan ya. Baik deh, sepertinya sudah cukup ya bincang-bincang kita sampai di sini. Makasih kepada Deswandi telah menjadi narasumber dan menjelaskan banyak ilmu kepada kami pada hari ini tentang vegetarian. Nah, saya akan menutup podcast hari ini dengan kesimpulan dan doa. Jadi kesimpulannya, banyak yang mengartikan vegetarian hanyalah sebuah kegiatan tanpa memakan daging. Namun vegetarian ternyata lebih dari itu.
Vegetarian sendiri ternyata memiliki banyak jenis dan manfaatnya tak kalah banyak dari jenisnya. Vegetarian rupanya dapat memberikan banyak manfaat pada jasmani dan juga rohani. Tak hanya sampai di situ, ternyata dengan niat yang mulia dan usaha yang benar, vegetarian juga dapat dikaitkan dengan ajaran agama Buddha, yakni penghidupan benar. Karena dengan bervegetarian, kita sudah menjalankan penghidupan benar, yakni penghidupan tanpa membunuh makhluk hidup untuk dijadikan santapan. Dari sini, dapat kita simpulkan bahwa a simple act can bring a huge difference. Di mana dengan bervegetarian saja, kita telah mendapatkan banyak hal-hal positif. Ya, makasih Anda Jain. Yo.